kamu, iya kamu yang ada di situ. Halo teman-teman semuanya, selamat tahun baru 2021. 2020-nya tetap semangat ya di tahun 2021 ini. Nah, gimana? Udah ada resolusi buat tahun 2021 ini? Kalau misalnya udah, boleh komen di bawah resolusi teman-teman tuh seperti apa. We know tahun 2020 tuh sesuatu banget, dari yang belum mulai investasi jadi mulai investasi, yang belum belajar keuangan jadi belajar keuangan, dan itu semua karena pandemi ini semuanya dadakan dan kita dipaksa untuk belajar sesuatu gitu kan. You did a great job, terus sukses saya gitu intinya. Ini aku pengen banget nih nge-share pengalaman investasi aku selama 2020. Aku tuh investasi di mana aja, terus progresnya seperti apa, bagaimana cara aku memilih instrumen investasi, terus instrumen investasi apa sih yang aku pakai. Aku juga mau ingetin di video ini semua berdasarkan pengalaman aku, no judge gitu ya. Dan di sini kalau misalnya aku salah pun boleh di komen di bawah, karena aku pun juga masih belajar gitu. Semoga video ini juga bisa jadi referensi teman-teman dalam memilih investasi di tahun 2021 ini. Pertama nih, aku mau ingetin lagi ke teman-teman, harus punya tujuan financialnya dulu nih. Teman-teman udah punya planning, misalnya tahun 2022 di awal tahun saya mau liburan ke Korea, mungkin ke Jepang atau kemana nih, pokoknya traveling gitu kan. Terus atau mau beli rumah, terus atau mau udah mempersiapkan pernikahan atau yang lainnya. Pokoknya tergantung tujuan financial masing-masing nih. Kalau udah tahu tujuan financialnya mau apa, itu baru nih ditentuin produk investasi yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau dari aku sendiri nih, investasi itu ibaratnya bukan yang menjadikan kamu tuh kaya, tapi dimana produk investasi ini tuh lebih sebagai kendaraan kamu untuk mencapai tujuan. Jadi kan kalau ada kendaraan tuh ada yang lebih cepat atau yang lebih lambat tapi kayak aman, atau lebih cepat tapi beresiko gitu kan. Nah, semua produk investasi intinya kalau berinvestasi itu semuanya ada resikonya. Pasti teman-teman pengen dong sampai ke tujuannya tuh dengan cepat gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih kendaraan tersebut gitu, atau produk investasi itu sendiri. Pertama tuh, ini aman nggak? Terus modalnya harus berapa? Waktunya yang ditempuh sesuai nggak gitu. Aku mau cerita sedikit dulu nih tentang awal mula aku mulai investasi. Mungkin banyak banget sih di tahun 2020 yang menjadikan teman-teman mulai sadar investasi. Bahkan anak-anak yang umur, maksudnya anak-anak yang umur 17 tahun pun udah mulai berinvestasi. Kalau ada teman-teman yang di sini 17 tahun, selamat. Kamu udah memilih yang tepat untuk memulai investasi dari sedini mungkin gitu kan. Nah, aku sendiri mulai investasi itu dari umur 23. Kalau dari pribadi aku sih agak sedikit telat ya. Tapi namanya belajar, menurut aku nggak ada kata terlambat. Jadi dimulai dari sekarang, mulai aja dulu. Alasan mulanya investasi, yang pertama, aku nggak mau kalau aku udah nikah, aku punya anak, aku nggak mau nyusahin anak aku nantinya. Itu kayak memutus rantai sandwich generation gitu kan. Nggak mau nyusahin orang, dan aku nggak pengen utang sana sini, dan aku pengen kecapai semua tujuan-tujuan financial aku gitu dengan cara aku mulai berinvestasi ini. Terus pokoknya dari alasan-alasan itu kan alasan pribadi aku nih. Nah, pasti kan teman-teman juga punya alasan investasi ala teman-teman sendiri gitu. Nah, yang pertama aku mau bahas dari dana yang dipakai sewaktu-waktu. Itu pasti teman-teman juga nggak asing, yaitu dana darurat. Itu basic yang harus dimiliki setiap individu. Besarnya tergantung dari status teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih single,
masih single, belum punya tanggungan. Terus ada juga yang udah menikah tapi belum punya anak, atau punya anak 1, punya anak 2, atau masih single tapi punya tanggungan. Itu juga ada beda-beda gitu. Intinya harus disesuaikan sama teman-teman. Misalnya contohnya single, kayak aku nih, single nggak punya tanggungan, berarti minimal 6 bulan dari pengeluaran gitu. Kalau semakin tinggi pengeluarannya, misalnya contohnya let's say 4 juta, 4 berarti 4 kali 6, jadi 24 juta. Itu 24 juta itu untuk dana darurat itu. Well, kalau misalnya dana daruratnya udah kekumpul sesuai dengan status teman-teman nih, pertanyaannya adalah simpen dananya di mana gitu kan. Nah, aku pribadi di dana darurat ini aku tuh taruh di beberapa produk investasi. Pertama, pasti di tabungan ada. Dan aku taruh juga cash, nggak banyak juga, cuma just in case dibutuhkan. Karena kayak kemarin ada isu-isu yang nggak enak, terus takut ke bank aja tuh takut. Jadi just in case harus punya uang cash gitu. Kak, ini dari aku. Terus aku juga taruhnya di reksadana pasar uang. Terus aku juga taruh di falas, valutasi. Kok banyak banget macemnya? Kenapa nggak ditaruh di tabungan aja? Pasti teman-teman juga pasti nanya itu. Kasih alasan aku kenapa aku taruh di beberapa instrumen investasi itu. Sebenarnya mau taruh di mana aja, di tabungan itu boleh, atau mau cash gitu boleh. Intinya harus ditaruh di tempat yang mempunyai likuiditas yang tinggi. Ya intinya sih gampang cair lah ya kalau misalnya lagi butuh. Dan sama manfaatin bunga biar efisien aja gitu. Intinya kalau dana darurat itu teman-teman harus taruh di produk investasi yang jangkanya kurang dari setahun gitu. Dulu aku di deposito, terus sekarang aku udah nggak di deposito lagi karena ada beberapa hal yang aku concern, yaitu soal suku bunga. Nah, kalau teman-teman buka di websitenya BI, itu suku bunga per Desember 2020, suku bunga di Indonesia ini BI rate-nya itu 3,75% nih. Kalau bunga BI 3,75%, apa sih dampaknya gitu kan? Yang pertama itu pasti bunga deposito itu turun. Makanya aku pribadi tuh udah nggak di deposito karena bunganya semakin kecil. Karena bunga acuan BI aja 3,75. Mungkin di bank-bank konvensional gitu, bank swasta itu 4%. Which is masih lebih kecil gitu. Kan tadi aku udah mention dimana deposito di bank swasta itu 4%. Nah, kalau misalnya teman-teman taruh di reksadana pasar uang RDPU 5-7% per tahun ya, sejak ke belakangnya. Nah, kalau di bank, di deposito itu jangan lupa teman-teman tuh harus ada potongan 20%, pajaknya 20%. Sedangkan kalau misalnya di reksadana itu ada biaya jual belinya 0-10%, tapi tergantung dari MI-nya. Biasanya sih rata-rata nggak kena nggak kena biaya fee jual atau beli gitu. Dan reksadana ini bukan objek pajak. Sebagai contoh di sini ada reksadana pasar uang, ada deposito bank, dan ada tabungan bank. Nah, saldo awalnya masing-masing 10 juta rupiah. Nah, return atau bunga dalam 1 tahun ini dilihat dari kinerja sebelumnya ya teman-teman. Nah, di reksadana pasar uang ini ada 6,79%, di deposito bank 3,8%, dan di tabungan bank 0,10%. Nah, kalau di tabungan bank ini balik lagi sama banknya teman-teman ya. Nah, return dari yang dihasilkan dari 10 juta dikali return bunga 1 tahun itu di reksadana pasar uang ini ada 679.000, di deposito bank ada 380.000, dan di tabungan bank ada 10.000. Nah, pajak. Kalau pajaknya di deposito bank dan di tabungan bank itu 20%. Sedangkan di reksadana pasar uang ini 0%. Nilai pajak berarti kan kalau
pasar uang ini kan 0%. Nah, di deposito bank itu ada 76.000 dan di tabungan bank ini 2.000. Admin bulanan. Nah, di reksadana pasar uang ini nggak ada admin bulanan ya teman-teman. Di deposito bank juga nggak ada admin, sedangkan di tabungan bank ada. Kalau di sini aku contohin 15.000 ya, dikali 12 bulan. 15.000 ini balik lagi nih sama tabungannya teman-teman. Nah, hasil investasi yang dihasilkan dari tiga contoh ini, nah di reksadana pasar uang ini ada 10.679.000. Nah, di sini di deposito bank karena habis dikurang-kurangin dengan pajak itu ada 10.304.000. Nah, di tabungan itu menjadi 9.828.000. Nah, berarti keuntungan dari masing-masing ini adalah di reksadana pasar uang 679.000, di deposito bank ada 304.000 dan di tabungan bank minus 172.000. Nah, kalau udah tahu kayak gini udah kelihatan gimana teman-teman masih mau nabung biasa-biasa aja atau mulai berinvestasi gitu. Aku juga bakal sharing aku beli reksadana di mana. So, sebelum itu aku mau bahas lagi nih, kan itu tadi udah bahas dana darurat ya. Sekarang aku mau bahas dana kesehatan. Nah, dana kesehatan ini mungkin aku bakal bikin video sendiri kali ya. Kayak dana kesehatan ini maksudnya asuransi atau proteksi itu ada tahap-tahapan untuk lu di posisi mana sih, apa sih yang paling basic gitu dari asuransi. Mungkin aku bakal bikin videonya sendiri gitu ya. Nah, yang ini aku mau bahas dana kesehatan, yaitu ya proteksi asuransi gitu. Nah, ini dana kesehatan ini aku bilang ini wajib, kudu, mesti, harus punya, pokoknya harus punya. Nah, gini intinya, kita kan nggak ada yang tahu nih kapan ya, amit-amit ya, kapan kita sakit atau apalah gitu kan yang tidak diinginkan. Cuma intinya jangan sampai keuangan atau cash flow teman-teman tuh terganggu karena adanya tiba-tiba yang tidak diinginkan ini terjadi gitu. Misalnya yang teman-teman yang kerja di perusahaan, biasanya tuh dikasih asuransi dari kantor, entah minimal kan BPJS ya sekarang. BPJS atau ada asuransi lainnya gitu kan. Nah, kalau belum punya, aku saranin banget teman-teman harus punya minimal seminimalnya punya BPJS kesehatan gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak ngandelin dari kantor, aku tetap buka asuransi di punya aku sendiri gitu. Pasti dong nanya, berapa sih besaran buat dana asuransi ini kan? Nah, dana asuransi ini sebenarnya tergantung dari coverage dan uang pertanggungan teman-teman. Besaran minimal buat dana kesehatan ini 10% dari income. Aku tekanin lagi 10% dari income. Aku sebutnya misalnya kita, karena tujuan investasi ini nggak dalam dekat, itu kayak 3-5 tahun. Aku sebut tujuan investasi aku ini nggak buru-buru ya. Gimana sih cara aku untuk tujuan yang nggak buru-buru ini? Aku taruh di beberapa instrumen yang pastinya bunganya jauh lebih tinggi dari reksadana pasar uang, kurang lebih ya di atas 8% per tahun. Nah, beberapa ya instrumen yang aku pakai itu tuh ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Terus yang kedua ada obligasi negara. Yang ketiga itu ada P2P lending. Sebenarnya kan obligasi negara juga lagi kecil ya imbal hasilnya atau returnnya atau bunga, intinya bunga yang ditawarkan. Itu kayak kemarin ORI itu terakhir tuh 5,75 ya kalau nggak salah. Pokoknya ORI 5%-an. Jadi semakin kecil, sedangkan kayak tahun 2019 akhir tuh 6,8%, sedangkan sekarang udah 5, sekian persen gitu. Itu bunga obligasi turun, tapi aku taruh di obligasi ini juga, apalagi obligasi negara kayak ORI gitu kan.
karena jaminannya dari pemerintah dan ngerasa lebih aman karena tenornya juga ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi pas banget sama tujuan finansial aku ini, walaupun yang kayak tadi aku bilang aku mencari imbal hasil yang jauh lebih tinggi sekitar 8%, tapi ini di bawah itu, cuma tingkat resikonya nggak terlalu besar karena ada jaminan dari pemerintahnya itu sendiri. Ini dari aku, perspektif aku intinya. Dan sama aku di P2P lending, sebenarnya bukan jangka panjang gimana panjang, karena aku dana yang aku gunain itu ibaratnya dana dingin. Aku nggak mau ngegunain dana darurat aku buat di P2P lending ini, karena di P2P lending itu kan juga beresikonya jauh lebih tinggi gitu kan. Walaupun imbal hasil yang ditawarkan sangat menggiurkan, kayak sebelumnya, video aku yang sebelumnya yang aku ngebahas tentang review asetku gitu. So far asetku juga aku pakai dan aku punya P2P lending lainnya gitu. Aku bakal review mungkin nextnya karena aku belum ngerasain, jadi aku coba dulu di beberapa bulan ini baru nanti aku review gitu. Terus dari semua yang instrumen yang aku bilang kayak P2P lending, terus udah gitu reksadana pendapatan tetap gitu, itu sebenarnya harus pinter-pinter nih milih MI-nya dan P2P lending, karena P2P lending kan juga banyak ya. Ada yang produktif, ada yang konsumtif seperti video aku. Kalau misalnya belum nonton bisa tonton di sini ya, tonton di sini. Do your own research. Karena semua instrumen investasi itu mempunyai risikonya masing-masing. Ya intinya semakin returnnya semakin besar atau imbal hasilnya semakin besar, juga resikonya juga semakin besar gitu. Yang terakhir aku mau sharing tentang dana pensiun. Dana pensiun ini pasti kalau teman-teman yang kerja di kantoran pasti deh di kantornya udah mulai nyisihin buat dana. Tapi nggak sedikit orang. Jadi karena udah ngerasa udah disisihin sama kantor, biasanya tuh tenang aja, gak usah, kantor udah sisihin kok. Atau yang kayak aduh udah deh, gue nggak mau nyisihin gituan, gue pakai aja gitu kan. Itu pasti ada aja tuh yang berpikir kayak gitu. Intinya kayak ngerasa dana pensiunnya tuh cukup gitu. Tapi nih, aku punya real story. Jadi aku aja sebut aja ya, namanya Pak Boboho. Dia itu udah kerja puluhan tahun di salah satu kantor di Jakarta. Dan si Pak Boboho ini dia tuh pokoknya dia ngitung gitu, kurang lebih dia tuh dapat dana pensiunnya itu 500 sampai 600 juta. Dia ngitung sendiri kan, kayak dihitung-hitung sama dia sekitar 500 sampai 600 juta. Tapi sayangnya yang dia hitung dengan apa yang si bapak ini dapatkan itu tidak sama. Dengan alasan karena pandemi, ya kan, yang kayak kita tahu udah pandemi gitu kan. Dan alasan lainnya itu satu dan lain hal, dan akhirnya si bapak ini hanya mendapatkan 200 sampai 300 juta aja. Dengan apa yang dia hitung 500 sampai 600 juta, tapi yang beliau dapatkan gitu ya, bapak ini dapatkan 200 sampai 300 juta. Kayak nyesek nggak sih? Dengan asumsi gini, kita hitungnya Tuhan baik, jadi ngasih umur 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah, dengan 200-300 juta, apakah cukup untuk membiayai 20-30 tahun lagi? Nah, coba teman-teman hitung lagi gitu kan. Nah, kebayang nggak sih, harusnya sekian tapi malah dapetnya sekian? Ini bukan soal bersyukur atau nggak bersyukurnya ya, tapi aku mau tekenin kalau
kita tuh nggak bisa ngandelin apa yang udah disisihin dari kantor gitu. Ya oke, kita emang nyisihin, tapi kenapa nggak kita juga nyisihin buat, maksudnya dari diri, buat pegangan kita juga gitu. Karena yang jangan teman-teman lupain gitu, ada namanya inflasi. Nah kalau misalnya teman-teman kurang paham nih, apa sih inflasi gitu kan. Nah aku jelasin sedikit ya. Inflasi itu intinya gini. Dulu teman-teman di tahun 2000 mungkin, atau sebelum 2000, teman-teman beli bakso satu mangkok banyak banget, harganya 2000. Sedangkan kalau di zaman sekarang satu mangkok bakso itu sekitar 20.000 gitu. Dan itu tuh udah bedanya sangat jauh gitu, sekitar 10 kali lipatnya bukan. Nah kenaikan harga ini, barangnya sama, barangnya sama tapi harganya berbeda. Nah kenaikan ini itu namanya bisa kita sebut dengan inflasi, perubahan nilai suatu barang gitu. Terus aku juga mau cerita lagi nih, real story yang kedua itu tentang masih di dana pensiun. Nah kita sebut aja si Pak Koboy gitu kan. Nah Pak Koboy ini dia juga udah kerja nih dari sekian lama. Sebenarnya ini ceritanya agak sedikit berbeda sama si Bapak Boboho tadi. Nah si Pak Koboy ini agak luar biasa sih menurut aku, karena dia itu mau pensiun di tahun 2020. Ini kejadiannya baru tahun kemarin ya, 2020 di akhir tahun. Dan di tahun yang sama, kayak sekitar ya setahun itu, mencari tambahan untuk dana pensiunnya gitu. Karena ya ampun tahun ini gue pensiun, jadi gue harus mencari dana tambahan. Ya feelingnya seperti itu. Terus super kaget karena si bapak ini tuh ngajakin aku buat investasi bareng dia, karena pun dia tuh diajakin buat berinvestasi nih. Karena investasinya itu menurut aku kurang logis aja gitu, karena yang imbal hasil yang ditawarkan atau return yang ditawarkan itu 0-5% seminggu. Dan aku saat itu nggak salah, kalau 0 ya udah, tapi kayak setiap minggu gitu. Kita ngomong yang paling gedenya 5% setiap minggu, jadi sebulan tuh 20% gitu. Dan saat itu aku tanya-tanya beberapa hal, tapi mereka menurut aku jawabannya kurang meyakinkan, sehingga aku kayak nggak dulu deh gitu kan. Karena bunga waktu saat itu tuh bunga acuan BI itu 4%, tapi dia bisa menawarkan 5%, paling tinggi ya 5% per minggu loh. Terus aku kayak no gitu. Aku sama sekali nggak menjelekkan investasi tersebut. Aku nggak menjelekkan investasi tersebut. Sekali lagi aku tidak menjelekkan investasi tersebut. Tapi kalau tertarik ya monggo gitu. Nggak ada salahnya kalau kalian mau coba gitu kan. Tapi kalau dari pribadi aku sendiri, intinya jangan mudah ikut-ikutan untuk memulai investasi, apalagi return atau imbal hasil yang ditawarkan tinggi gitu kan. Apalagi kalau misalnya investasi bodong gitu. Terus intinya high risk high return lah, as you know guys, high risk high return. Kalau udah denger cerita itu, lalu produk investasi apa nih? Produk investasi apa sih yang cocok buat pensiun gitu? Sebenarnya buat dana pensiun gitu, itu tuh banyak ya. Produk investasi untuk dana pensiun tuh banyak. Contohnya dari lembaga seperti DPLK, ada DPLK, terus ada PT Taspen, ada PT Asabri, banyak. Di asuransi juga ada, pokoknya banyak. Tapi kalau aku pribadi balik lagi, aku naruh dana pensiun aku ini, aku mulainya di saham. Karena aku tahu aku nggak ngegunain dananya itu dalam jangka dekat. Kayak aku sekitar 25 sampai 30 tahun lagi aku baru ngegunain. Makanya
aku taruh di saham gitu. Tapi kalau misalnya saham ini, temen-temen tuh harus belajar ekstra. Harus belajar ekstra. Kayak belajar fundamental, technical, timing, psikologi. To be honest, itu tuh awalnya puyeng banget. Aku nggak bohong, puyeng banget. Ini apaan, roa, apalah, pet, itu apa, itu emang puyeng banget. Aku paham banget karena I've been there. Kalau teman-teman baru mulai, I feel you girl. Tenang aja, itu emang agak lebih kayak tadi aku bilang, ekstra belajar emang lebih susah. Tapi I know you can do this. I know you can do this. Pasti temen-temen nih juga udah sering lah ya denger tentang saham. Nah, saham ini juga jangan sampai salah pilih ya, karena kalau misalnya gampang ya, teman-teman juga pasti banyak lah video atau belajar dimanapun yang bilang kalau mau cari saham tuh segampang gini, produknya sering dilihat nggak nih, atau produknya dipakai nggak nih, terus kamu tahu nggak produknya, misalnya tiap pagi makan roti, Sari Roti, itu juga ada kan sahamnya, emang dipakai sendiri gitu. Terus atau sampo, misalnya Unilever gitu kan, maksudnya tahu nggak nih produknya, perusahaannya gitu. Segampang itu sih untuk awalnya. Nah, nanti step-stepnya lanjutnya baru, oh perusahaan ini keuangannya seperti apa, baru cek fundamentalnya. Oh ini udah oke, baru mau belinya kapan, timingnya, pakai technical. Pokoknya seperti itu. Itu emang butuh belajar ekstra. Kayak tadi aku di awal aku udah mention di reksadana, aku beli reksadananya di mana, terus aku beli saham di mana. Nah, kalau aku pakai iPod, aku personally, aku tuh tipe orang yang males punya banyak aplikasi. Kayak gue beli reksadana di aplikasi A, terus gue beli saham di aplikasi B, terus gue beli ETF di aplikasi C, misalnya yang kayak gitu-gitu. Itu ribet banget. Tapi aku pakai satu aplikasi yang dimana bisa beli saham, bisa beli reksadana juga. Kalau aku pakai iPod, aku tuh pakai ini tuh juga kayak biar gampang kan, satu RDN kan, terus bisa dipantau bareng gitu. Maksudnya nggak usah buka ini buka itu, tapi kayak satu tinggal klik aja ini gitu kan. Yang aku juga suka dari aplikasi iPod ini, itu tuh fitur-fiturnya tuh banyak ya, apalagi yang iPod baru, dia tuh banyak dan mudah banget gitu digunain. Nah, ada juga yang buat belajar investasi dari awam sampai jago gitu ibaratnya. Itu bisa diajarin karena ada kelas-kelas beginner, intermediate sampai advance-nya gitu. Dan juga itu bisa disesuaikan, teman-teman tuh bisa milih mau ikut webinarnya atau mau dengerin podcastnya. Terus ada artikel juga, terus ada video-video juga, pokoknya lengkap banget di situ. Aku suka itu. Terus bisa juga di aplikasi itu bisa baca kalender, maksudnya corporate actionnya. Jadi ada kalendernya, bisa ngeliat-liat RUPS, terus dividennya kapan, segala macam. Itu menurut aku juga ngebantu gitu. Conclusion dari aku, pertama, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan pernah malas untuk belajar. Terus yang kedua, jangan mudah tergiur sama investasi yang menjanjikan return yang tinggi. Pokoknya cek lagi investasinya tuh kayak gimana, modal bisnisnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Terus diverifikasi investasi dengan dana yang sesuai dengan tujuan finansial masing-masing. Terus mulai siapkan dana kesehatan. Kalau bagi yang belum punya, itu harus, aku bilang lagi, wajib, mesti, kudu, harus, mau nggak mau harus ada. Terus jangan ngandelin sesuatu yang di luar kontrol kita. Kayak yang tadi aku ceritain juga, Bapak Boboh ini udah ngitung dia tuh harusnya dapat 500-600 juta, tapi ternyata
satu lah dan lain halnya ternyata dia cuma bisa dapat 200 sampai 300 juta. Maksudnya kan di luar kontrol kita. Terus do your own research. Intinya jangan ikut-ikutan teman, atau jangan, kalau ikut-ikutan teman dalam hal yang baik ya, misalnya gue belum bisa investasi, temen gue udah bisa investasi terus ngajarin gue, itu bagus. Tapi maksud aku jangan ikut-ikutan kayak, woi cobain ini bagus, ternyata pas diikut temennya udah cabut, kan gak ada yang tahu gitu, sayang aja gitu. Mendingan do your own research, misalnya investasi ini beneran gak, terus perusahaannya seperti apa, terus udah gitu keuangan perusahaannya seperti apa, ini perusahaannya udah berdirinya kapan, terus pokoknya hal-hal yang harus dicek dulu. Bisa tanya Mbak Google. Banyak hal kalau misalnya investasi yang udah sebelum-sebelumnya yang kurang atau kurang seret, mending coba di research, do your own research intinya. Videonya panjang banget, seneng banget bisa sharing. Dan aku pribadi ngerasa tahun 2020 aku belajar banyak hal investasi yang udah aku lakuin selama 2020. Mungkin itu sekian video kali ini yang bisa aku sharing sama teman-teman. Aku juga berharap video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Video ini bisa jadi referensi untuk teman-teman mulai berinvestasi gitu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-temannya. And see you di next video. Bye. Annyeong, 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 annyeong. So thank you for watching. Thank you.